Perkenalkan, nama saya Dian Rahmadani, BP 1811071005 dari 3D4 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan 3, yaitu desain sistem sirat optik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pengukuran hasil desain sistem sirat optik pada laporan 3. Tujuan pada percobaan ini mampu melakukan pengukuran losses daya minimum, losses daya maksimum pada sirat optik hasil rancangan, mampu memahami parameter penyebab terjadinya losses pada sirat optik, mampu memahami hasil desain sistem sirat optik. Teori penunjangnya yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat suatu desain sistem sirat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga daya ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung sirat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah, ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dari derau. Pada panggilan transmisi yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi pada nilai minimum dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum. 1. Menentukan loss daya minimum sistem. Loss daya minimum sistem disebabkan oleh sirat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan dalam sistem. Loss daya minimum yang disebabkan oleh sirat optik adalah tergantung pada panjang sirat optik, tipe sirat optik sesuai standar pabrik, yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap dB per kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem sirat optik. Loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem sirat optik. Sambungan yang digunakannya menghasilkan loss, dan sistem sirat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. 2. Menentukan loss daya maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem sirat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum oleh akibat agingnya. Perbaikan cadangan. Aging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. Perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan yang dilakukan pada sistem bergantung pada kondisi lingkungan tertentu dan kondisi patah pada sirat optik. Untuk sistem sirat optik yang berada di luar bangunan sangat perlu perbaikan dibandingkan sistem dalam ruangan. Sistem perbaikan yang dilakukan di dalam sistem sirat optik akan mengalami pertambahan nilai loss akibat perbaikan. Loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan perhitungan. 3. Tentukan maksimum tanpa penyebab kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi dan yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Bahan dan peralatannya laptop atau PC desktop, kalkulator, kertas. Pada perhitungannya, hitung daya pemancar bila panjang konektornya dirubah-rubah. Pertama, panjang sirat optiknya yaitu 10 meter. Panjang sirat optik B 150 meter dan panjang sirat optik C 4000 meter. Panjang sirat optik D 10 meter, 15 meter, dan 20 meter. Yang ditanya di sini adalah daya minimum pemancar. Jadi, loss A 0,01 km dikali 1,5 dB per kilometer jadinya 0,05 dB. Dan loss B 0,275 dB dan loss C 6 dB dan loss D 0,015 dB. P outnya P input dikurang loss A dikurang loss konektor dikurang loss B dikurang loss sambungan fuse C dan dikurang loss C dan dikurang loss konektor dan dikurang loss D. Pada hasilnya terdapat min 21,645 dB meter. Pada yang B, pada panjang sirat optik 15 meter, terdapat jawabannya jadinya min 21,63. Dan pada C, pada sirat optik yang 20 meter atau 0,02 km, terdapat pin input pinnya min 21,615.
Yang B yaitu hitung daya minimum pemancar bola loss serat optik diubah-ubah. Yang pertama, diketahuinya serat optiknya 10 meter menjadi kilometer jadi 0,01 km, dan panjang serat optik B 150 meter menjadi 0,15 km, panjang serat optik C 4000 meter menjadi 4 km, panjang serat optik D 10 meter menjadi 0,01 km, loss serat optik menjadi 1,5 dB per kilometer, loss konektor 1 dB, loss sambungan fusi 0,1 dB. Daya minimum pemancar adalah min 30 dBm. Yang ditanya di sini ada daya minimum pemancar. Maka loss A 0,01 km dikali 1,5 dB per kilometer menjadi 0,015 dB, loss B 0,225 dB, loss C 6 dB, loss D 0,015 dB. Pada P inputnya terdapat min 21,645. Pada yang diketahui serat optik A terdapat 10 meter 0,1 km dan panjang serat optiknya 0,15. Jadi loss A-nya 0,01, loss B-nya 0,15, loss C-nya 4, loss D-nya 0,01. Payout-nya mendapat payout-nya itu menjadi pin kurang loss A kurang loss konektor, loss B kurang loss sambungan fusi, dan loss C dikurang loss D. Maka hasilnya P input yaitu di min 23,73 dB. Pada yang C ini diketahuinya panjang serat optiknya 10 meter atau 0,01 km, dan yang membedakannya itu pada panjang serat optik pada loss serat optik itu 2,0 dB kilometer. Daya yang minimum penerimanya 30 dBm. Maka pada P inputnya adalah min 19,56 dB. Yang C, hitung panjang serat optik bila daya minim penerima berubah-ubah. Yang diketahuinya panjang serat optik A 50 meter, panjang serat optik C 50 meter, dan loss serat optik 2,5 dB per kilometer, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima min 10 dBm, min 25, min 30. Maka yang ditanya pada panjang serat optik B yang total loss daya minimumnya 0,65 dB dan loss daya maksimumnya 6,65 dB. Daya yang tersedia yaitu selisih daya output pemancar tambah daya minimum penerima, min 12 dikurang min 10 menjadi min 2 dB. Selisih pada daya tersedia dikurang loss daya maksimum mendapat 1,86 km. Yang B yang ditukarnya cuman loss serat optiknya pada 2,5 dB kilometer. Maka yang loss daya minimumnya 0,25, loss total konektornya 0,4 dB, loss total daya minimumnya 0,65 dB. Pada loss daya maksimumnya 6,65 dB, daya yang tersedianya 13, selisihnya 2,54 km. Pada C, diketahui panjang serat optik A 50 meter, panjang serat optik C 50 meter, loss serat optik 2,5 dB, loss konektor 0,2 dB, daya minimumnya min 30, faktor agingnya 1 dB, loss breaker 1 dB, loss cadangannya 3 dB. Loss daya minimumnya terdapat itu 0,25 dB, loss total konektornya terdapat 0,4 dB, total loss minimumnya 0,65 dB, loss daya maksimum 6,65 dB. Yang daya tersedianya terdapat 18, selisihnya 2,54. Yang D, hitung panjang serat optik bila daya output pemancar dirubah-rubah. Pada A, diketahuinya panjang serat optiknya 50, pada serat optik C 50, loss serat optik 2,5 dB per kilometer, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima min 30 dB, daya output pemancar 10 dBm, faktor aging 1 dBm, loss perbaikan 2 dB, loss cadangan 3 dB. Yang ditanya pada ini serat optiknya. Maka loss daya minimumnya dicari total panjang serat optik dikali loss.
50 tambah 50 dikali 2,5 terdapat 0,25 dB. Total konektornya 0,4 dB. Total loss daya minimumnya 0,65 dB. Loss daya minimumnya 6,65 dB. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada laporan 3 ini. Apabila ada salah, tolong maafkan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.